Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Sebagaimana biasa, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan pelajaran PPKN dengan kita ambil judul Membangun Demokratisasi di Negara Indonesia. Tujuan pembelajaran dalam hal ini adalah tidak lain yaitu siswa minimal bisa mendefinisikan dan juga bisa mengidentifikasikan tentang masalah kaitan dengan membangun demokratisasi di negara Indonesia. Maka dalam hal ini marilah kita bersama untuk mengikuti tentang masalah materi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sebagaimana yang telah minggu kemarin kita kemukakan kaitan dengan pelajaran PPKN kelas 11 SMK. Pada pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang masalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Namun pada kaitan pertemuan yang sekarang kita akan mengetahui tentang masalah kaitan dengan membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Tentunya kita akan mengetahui tentang masalah bagaimana kita cara membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Sebuah negara itu dikatakan demokratis itu ketika pemerintahannya bisa penjaminan pemerintah dalam hal ini adalah kaitan dengan masalah persamaan kedudukan di hadapan hukum. Kemudian juga ada partisipasi rakyat dalam membuat sebuah keputusan politik. Kemudian juga distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab, kemudian adanya pemilu secara berkala yang jujur dan adil. Ini adalah apabila negara mau berdemokrasi, itu yang harus dikemukakan. Nah, untuk membangun sebuah kehidupan demokratis, maka dibutuhkan karakter dan jiwa yang demokratis juga. Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yaitu memiliki sikap rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, juga membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap rasional, adil, dan selalu bersikap jujur. Warga negara yang otonom harus melakukan 4 hal. Di antaranya adalah menciptakan sebuah kultur taat hukum yang sehat dan aktif atau culture of law. Kemudian juga ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif atau proses of law making, mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif atau content of law, dan ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab atau struktur of law. Demokrasi akan menjadi sebuah budaya jika dipahami, dihayati, dan diamalkan secara benar. Nah, contoh budaya demokratis itu antara lain adalah masyarakat mufakat, memiliki manfaat langsung. Ini kaitan dengan kata-kata musyawarah mufakat. Ini ada juga manfaatnya. Berkaitan dengan masalah musyawarah dan mufakat, kita ambil sebuah definisi bahwa musyawarah adalah sebuah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Itu adalah musyawarah. Kemudian mufakatnya adalah sebuah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama. Jadi kita simpulkan bahwa musyawarah mufakat adalah merupakan sebuah proses pembahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mufakat memiliki beberapa manfaat langsung. Antara lain adalah
musyawarah mufakat merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat. Manfaat lain adalah musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan. Musyawarah mufakat juga mempunyai manfaat langsung, yaitu berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik. Itu kaitan dengan masalah musyawarah mufakat dan juga manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah pemungutan suara. Apabila kita mau membangun sebuah demokrasi di sebuah bangsa, itu harus ada sebuah pemungutan suara atau voting dalam hal ini. Voting itu adalah mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara yang diputuskan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Keputusan suara terbanyak ditempuh apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai titik temu. Ini biasanya kalau voting itu diambil dari hasil ketika pelaksanaan musyawarah mufakat tidak mempunyai titik temu, maka diambillah sebuah voting, di mana voting ini adalah mengambil sebuah keputusan suara yang terbanyak. Kemudian ada lagi yang ketiga tentang masalah sikap demokrasi menuju masyarakat madani atau civil society. Di sini ada beberapa pengertian dan ciri-ciri masyarakat yang madani. Masyarakat yang madani ini ada beberapa pendapat ahli. Menurut Hikam, ciri-cirinya adalah sebagai berikut: kesukarelaan, keswasembadaan, kemudian kebiasaan berdialog dan bermusyawarah, bekerja sama, dan juga hidup rukun dan toleransi. Nah, ini adalah pengertian dari ciri-ciri masyarakat yang madani yang diambil dari ahli A.S. Hikam. Sebagaimana kalau kita membutuhkan sebuah negara yang demokratis, maka kita harus ada yang namanya masyarakat yang madani. Kemudian yang selanjutnya adalah masyarakat madani menurut Daniel Bell itu terdapat 3 ciri utama. Di antaranya adalah adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok. Kemudian adanya ruang publik yang bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik warga negara melalui wacana dan aksi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adanya kemampuan membatasi kuasa agar ia tidak intervensionis. Di sini berkaitan dengan yang namanya masyarakat madani. Ada ahli juga menyampaikan tentang masalah ciri-ciri yang telah tadi kita sampaikan. Berkaitan dengan masalah masyarakat madani juga ada hubungannya dengan demokrasi. Kaitan antara masyarakat madani dengan demokrasi. Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi atau demokratisasi menurut Muhammad Dawam Raharjo adalah bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat konsistensi atau saling mendukung. Masyarakat madani dengan demokrasi sangat erat sekali dan tidak bisa dipisahkan keduanya. Karena apa? Karena bersikap saling mendukung. Kemudian ada juga yang menyampaikan tentang masalah masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gilner adalah merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan juga. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi aktif di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kaitan dengan masalah membangun sebuah demokrasi di sebuah negara. Ada perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini berarti berkaitan dengan masalah manusia, di mana manusia adalah sebagai objek untuk bisa menentukan bagus tidaknya tentang masalah demokrasi, jalan atau tidaknya tentang masalah demokrasi. Nah, ini adalah perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa digambarkan seperti perilaku demokrasi di lingkungan sebuah keluarga. Juga
kalau kita mau menerapkan sebuah demokrasi di lingkungan keluarga, maka ada pemberian sebuah kewajiban terhadap anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga itu harus merasa berarti atau berperan. Kemudian anggota keluarga juga harus ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama. Tidak adanya anggota keluarga yang merasa ditinggalkan. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan semakin kokoh. Nah, itu adalah kaitan dengan masalah gambaran keluarga yang ada di lingkungan sebuah keluarga. Bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah sebagai kepala keluarga. Ini biasanya kalau kepala keluarga itu adalah bapak, kemudian istri, kemudian anak-anaknya. Itu adalah pertanggung jawabannya adalah seorang kepala keluarga, yaitu ayah atau bapak dalam hal ini. Itu harus bisa memberikan sikap adil dan memberikan sikap toleransi satu sama lain, dan juga membiarkan mereka berpendapat di dalam kebijakan tentang masalah keluarga. Dan ada gambaran lain tentang masalah perilaku demokrasi di lingkungan sekolah. Kalau kita mau menerapkan sebuah demokrasi di lingkungan sekolah, maka di mana sekolah itu ada yang namanya kepala sekolah, kemudian guru-guru, kemudian tenaga kependidikan, dan juga termasuk adalah siswa itu sendiri. Itu adalah demokrasi di lingkungan sebuah sekolah. Nah, bagaimana perilakunya? Jelas bahwa di sini adalah diterangkan bahwa harus ikut serta dalam kegiatan OSIS, PMR, kemudian pramuka, dan lain-lain. Ini adalah penerapan demokrasi yang terkait di lingkungan sekolah. Maka siswa harus dapat masuk dalam sebuah organisasi yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan. Penanaman pendidikan terhadap siswa ketika diterapkan sebuah demokrasi, maka siswa wajib menghormati seluruh komponen yang ada di sekolah, baik itu adalah kepala sekolah, guru, dan karyawan. Juga siswa harus bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan tertib tentunya. Kemudian mentaati norma dan aturan tata tertib yang ada di sekolah. Ini adalah ketika dalam sebuah lingkungan sekolah bisa menerapkan dalam hal ini, maka demokrasi yang berada di sebuah sekolah itu akan terjadi demokrasi yang berjalan dengan baik. Nah, sebagai gambaran bahwa ada juga siswa harus bersikap rukun dalam perbedaan, karena tidak mungkin dalam sebuah perbedaan ini tidak bisa diatasi, pasti bisa diatasi apabila dalam sebuah pimpinan itu bisa menerapkan demokrasi. Demokrasi bisa berjalan karena adanya hal-hal yang terkait dalam hal ini adalah adanya sebuah keadilan, penerapan pemberian suara yang bebas, memberikan sebuah kritik yang membangun, kemudian menjalankan sebuah aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian ada juga demokrasi yang diterapkan dalam perilaku, baik itu di masyarakat atau sebuah negara. Ini biasanya menerapkan adalah tentang masalah melaksanakan peraturan yang berlaku, baik peraturan pemerintah pusat, daerah, maupun peraturan terendah. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini penerapan demokrasi yang berada di sebuah masyarakat dan negara. Kemudian mendahulukan kemudian ikut serta dalam pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat. Pemilu ini adalah merupakan sarana yang dimana aspirasi masyarakat dituntut untuk bisa menentukan hak pilihnya, karena pemilu adalah sebuah pesta demokrasi rakyat, di mana rakyat bisa menentukan dan memilih tentang masalah pimpinan yang diinginkan. Ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa, membantu korban bencana alam. Ini adalah penerapan demokrasi yang ada di lingkungan masyarakat ataupun negara. Nah, untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan beradab, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis.
seperti rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, rasional, adil, serta jujur. Betapa penting kehidupan demokratis terus dibangun dan dikembangkan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan dan pengembangan kehidupan demokratis lambat laun akan menjadi budaya demokratis ketika kehidupan demokratis telah menjadi budaya. Maka dalam mencegah dan mengurangi tindakan sewenang-wenang aparat, pejabat maupun rakyat, itu ketika sudah bisa berjalan demikian, maka pembangunan kehidupan yang demokratis di Indonesia itu akan berjalan dan berhasil. Sekian saja untuk pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah kita sampaikan tentang materi tadi, dan mudah-mudahan dengan penyampaian tadi kita bisa minimal mengetahui tentang bagaimana kaitan dengan masalah membangun kehidupan berdemokrasi di negara Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.